Nancy tertawa melihat bibir Woody penuh es krim. Dia ngotot mau lap mulutnya Woody, tapi dia tertidur. Woody pun membiarkan Nancy tidur di pundaknya. Kejadian malam ini membuat Woody makin suka sama Nancy. Dia pun antar Nancy dari teras kamarnya. Dia membaringkan Nancy. Nancy pun menggenggam tangan Woody, membawa Woody tak bisa pergi, dan dia pun menginap di kamar Nancy. Keesokan paginya Nancy semakin menggenggam tangan Woody. Tapi Woody mendengar suara mamanya Nancy. Dia panik dan langsung segera bersembunyi. Ibunya Nancy aneh, jam berapa putrinya pulang semalam ya? Kamu semalam minum ya? Nancy awalnya tak begitu sadar. Dia teringat soal es krim dan rumah Woody. Dia dengan segera bangkit dan langsung menuju rumah Woody. Woody pun panik, dia segera pulang dan berganti pakaian. Dia dengan cepat membereskan barang-barangnya semalam. Dia nggak mau Nancy melihat hal ini. Dia pun pura-pura keluar dengan ekspresi baru bangun tidur. Dia mulai menghayal dong. Halo tingkat dewa. Nancy masuk ke dalam karena dia merasa pas dia mabuk berat dia menghampiri Woody. Woody pun berkata tidak ada kejadian yang diucapkan Nancy semalam. Tapi Nancy merasa kalau dia semalam bersama Woody makan es krim. Woody pun minta Nancy segera kembali dan siap-siap bekerja. Nancy masih tak percaya. Dia cek kamar Woody. Dia merasa kamar Woody sangat rapi. Apa benar Woody semalaman tidur di kamar? Woody pun masih tidak mau jujur soal kejadian semalam. Dia juga melihat kamar Woody ada ikat pinggang Woody di lantai. Woody mulai membayangkan yang tidak-tidak. Woody pun jadi salting gak jelas. Dia pun mulai ketakutan sendiri. Melihat kelakuan Woody, Nancy sampai mengira Woody itu sakit loh. Tapi Nancy gak bisa bicara lama-lama. Dia harus segera berangkat kerja. Woody pun melihat tas Nancy masih ketinggalan. Dia dengan segera melemparkannya ke rumah Nancy. Dia takut kejadian semalam diketahui oleh Nancy. Emang si geblek Woody ini. Ketika Nancy sampai di kantor, dia dipanggil bosnya. Awalnya bos dia membicarakan pekerjaan. Makin lama malah makin nyerempet soal Yeching. Dia mulai minta saran lagi dan minta Nancy atur janji dengan Yeching. Bosnya ini benar-benar dah. Nancy dibuat seperti mak comblang buat dia. Woody terlihat mau menghilangkan semua bukti yang ada. Tapi dia malah terbayang-bayang muka Nancy. Dia udah seperti orang gila loh, karena dia selalu melihat Nancy dimanapun. Sampai kabur dari rumah, Nancy mencoba menyampaikan apa yang diminta bosnya tadi. Tapi dia bingung harus gimana sampaikannya. Untungnya CEO Yeching paham karakter Ji-chun. Jadi gak perlu diomongkan. Dia sudah tahu banget. Nancy pun sudah pulang kerja. Dia menunggu Woody. Woody mengira dia masih berhalusinasi. Padahal ini Nancy beneran loh. Woody pun mau menghindar. Nancy ngajak Woody untuk ikut perayaan ulang tahun mamanya. Woody menolak dengan beberapa alasan. Tapi Nancy tak bisa terima alasan Woody. Dia masih maksa. Woody sampai mengeluarkan kata-kata sumpah. Saat Woody mau masuk ke rumah Woody mengalami banjir karena pipa air yang bocor. Nancy membantunya menutupi kebocoran itu. Woody malah tersepona pula sama Nancy. Dia sudah tak sanggup. Dia segera usir Nancy keluar dan dia akan mengurusnya. Saat Nancy keluar, dia bertemu ibunya. Ibu dia aneh, kok Nancy basah-basah ya? Nancy merasa perubahan sikap Woody sangat aneh, seperti sedang marah. Ibunya merasa Nancy pasti mengganggu Woody, makanya dia bisa marah. Malam pun tiba, Woody pun mau tak mau ikut perayaan ulang tahun ibu Nancy. Dia awalnya mau duduk di depan, malah ibu Nancy yang duduk. Nancy pun terus berusaha berbicara sama Woody. Woody yang grogi kurang mau menghiraukan Nancy. Nancy pun membawakan kue ulta sebagai surprise-nya. Dia meminta ibunya mengucapkan permohonan. Ibunya sengaja mencolek kue itu ke muka Nancy. Nancy pun colek ke muka Woody, tapi dia kira Woody gak suka. Woody malah membalasnya, dan mereka bercanda bersama. Tapi gak lama Woody izin ke toilet. Dia jadi terngiang muka Nancy tadi. Dia pun mengeluh. Hal ini terdengar oleh ibu Nancy. Woody mengira ibu Nancy sudah mengetahui perasaannya. Rupanya ibu Nancy membahas hal yang berbeda.
Mereka pun telah selesai melakukan perayaan ultah. Ibu Nansing bersiap pulang. Woody berkata dia mau jalan-jalan sendiri saja. Nansing ikut turun dari mobil dan mengikuti Woody. Dia aneh kok Woody bad mood terus ya. Dia pun berusaha menghibur dan mau membawa Woody ke tempat yang seru. Woody merasa Nansing muncul di sana sini dan tak memikirkan perasaannya. Nansing sampai bingung sendiri. Padahal Woody yang berhalu loh, malah Nansing yang dimarahi. Ada-ada aja. Nansing jadi kepikiran sendiri ketika berjalan pulang. Dia merasa kalau dia sudah mengganggu Woody dan membuat Woody tak nyaman. Ditambah ibunya lagi tadi bawa-bawa Woody, pasti Woody merasa sangat terganggu. Woody terlihat uring-uringan sendiri melihat Nansing. Dia nih masih bingung sama diri sendiri loh. Kok bisa dia suka pada Nansing ya? Dia sampai cari cara di internet gimana cara menghilangkan rasa suka ini. Bukannya dapat jawaban, dia malah mendapatkan info kalau tidak ada jalan untuk menghilangkan rasa suka ini. Saat Nansing mengirim pesan, dia pun sangat takut membacanya. Nansing minta maaf dan mau ajak Woody melakukan hal yang Woody suka. Tapi Woody malah merasa senang Nansing ingat apa yang dia ucapkan. 如果一次他就记住了，我得守住自己的防线啊！怎么还不回啊？ Nansing pun berjanji dengan teman-temannya untuk membooking ruangan escape room. Ketika besok pagi, chat Nansing masih tak direspon sama sekali. Nansing pun bersiap berangkat kerja. Dia mau samperin Woody, tapi dia urungkan karena dia tak mau mengganggu Woody. Sisi mengabarkan kalau dia sudah membooking ruangan escape room. Di sini pun terlihat Woody pergi menenangkan diri dengan melukis. Dia berpikir kalau dia seperti ini, dia tidak akan berpikir ke arah Nansing terus. Tapi dia dibuat kaget dengan gambarnya. Rupanya dia melukis muka Nansing. Dia juga kaget Nansing menelponnya. Dia pun pergi ke tempat lain untuk menenangkan diri. Bukannya makin tenang, dia malah kesusahan dengan kegiatan ini. Dia pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua ini. Nansing masih menunggu jawaban Woody, tapi nggak kunjung dibalas-balas juga. Di sini Woody memutuskan untuk pergi meditasi. Malah ketemu sama Juchun. Juchun membuat keributan. Tapi gak lama ponsel Woody pun berbunyi dan mengganggu yang lain. Akhirnya Woody cuma bisa pergi angkat deh. Dia pun menolak tawaran Nansing. Nansing berusaha membujuknya. Woody malah kekeh gak mau. Susu jadi bingung. Padahal aku udah booking untuk couple room loh. Malah jadi bertiga begini. Nansing juga susah memaksa Woody untuk datang. Tapi dia mengucapkan kata tolong. Alhasil Woody ketarik deh ke tempat Nansing. Nansing merasa tak enak hati menarik Woody ke tempatnya. Dia tahu dengan dia sembarangan memanggil Woody pasti akan mengganggu Woody. Woody merasa dia tidak sedang marah, tapi Nansing kekeh Woody sedang marah. Woody pun tak bisa jelaskan. Dia pun ajak Nansing masuk saja. Mereka pun bermain berempat. Mereka mencari pemecahan masalah dari permainan ini. Mereka diwajibkan membagi dua tim, Susu sama Hao, Nansing sama Woody. Nansing dan Woody menemukan sebuah misi, di mana misi ini mengharuskan mereka melakukan gerakan yang sama seperti di gambar. Jika tidak, mereka akan terbunuh. Akhirnya mereka mengikuti gerakannya. Mereka melakukan beberapa pose. Di pose selanjutnya adalah pose pelukan. Woody pun merasa malu melakukan itu. Nansing aneh. Woody merasa wanita dan pria tak boleh berpelukan sembarangan. Nansing merasa mereka sudah akrab. Jadi kenapa peluk sebentar tak boleh? Nansing mencurigai sifat Woody yang berubah drastis. Tak seperti dulu. Dia menebak Woody sedang jatuh cinta. Dia pun mulai mengejek Woody. Woody pun tak terima dengan ejekan Nansing. Dia memeluk Nansing. Akhirnya mereka pun berhasil membuka pintu itu. Nansing dengan slow berlari pergi. Woody malah belum puas berpelukan. Mereka pun bermain sepeda. Nansing tanya perasaan Woody gimana setelah bermain itu. Woody pun menjawab lumayan lah. Nansing merasa dia pintar bisa menghibur Woody yang lagi cemberut. Woody pun sudah tak mau menghindari Nansing lagi. Dia akan menikmati rasa yang tiba-tiba tumbuh di hatinya ini. Ketika pulang, Nansing terlihat bahagia. Ibunya pun sampai kepo. Saat di rumah ibunya tanya, kok gak pernah buat cerita lagi kamu? Nansing merasa dia sibuk kerja. Jadi gak sempat buat cerita. Apalagi aku sudah kerja sama Juchun. Aku sudah tidak bisa berimajinasi tentang dia. Ibunya sarankan, ya orang seberang saja. Nansing teringat soal mereka pelukan. Di sini pun Woody mengingat kembali momen mereka berpelukan.
Dia memutuskan menikmatinya saja dan fokus membahagiakan diri sendiri. Dia kirim pesan pada Nansing. Nansing berjanji akan memenuhi permintaan Woody. Keesokan paginya, Yeqing membaca sebuah artikel. Dia melihat sebuah cerita dan menurut dia cerita itu cukup menarik. Sedangkan Woody yang sudah bangun pagi mencari pakaian yang super keren, dia pun menyiapkan sarapan juga. Dia berharap Nansing akan pergi ke rumahnya. Nansing malah langsung berangkat ke kantor dong. Setiba Nansing di kantor, dia dipanggil sama Yeqing. Awalnya Yeqing seperti meminta klarifikasi sama Nansing. Nansing mengira dia ketahuan soal bantu bosnya PDKT sama Yeqing. Rupanya Yeqing bahas soal novel yang ditulis Nansing. Nansing panik juga dong karena dia merasa sudah menghapus cerita itu. Dia pun berjanji tidak akan berimajinasi soal bosnya lagi. Nansing salah paham. Bagi Yeqing cerita yang dibuat begitu unik. Dia minta Nansing untuk ikut sebuah kompetisi. Dia menantikan cerita terbaru dari Nansing lagi. Nansing pun melihat postingan itu. Dia senang banyak yang memuji hasil tulisannya. Kebetulan Juchun diam-diam mendekatinya. Nansing kaget. Bosnya pun memanggilnya. Mulai deh si bos curhat lagi. Nansing merasa bosnya salah curhat sama orang. Aku aja loh bos, selama ini masih jomblo. Ibaratkan orang buta nanya orang tuli. Nansing pun asal-asalan kasih saran. Kalau nggak gitu nggak akan kelar-kelar nih pertanyaan bosnya. Di sini Woody menunggu pesan dari Nansing. Dia benar-benar jadi aneh banget semenjak jatuh cinta. Dia malah mau dekat terus dengan Nansing. Saking tak sabarannya, dia pergi mencari Nansing. Nansing pun membuka ponselnya. Dia kaget isi pesan dari Woody sudah sangat banyak. Woody minta Nansing turun makan siang. Nansing dengan cepat menghampiri Woody. Nansing mengira ada apa yang penting. Rupanya Woody hanya minta Nansing melayaninya. Woody pun berusaha minta Nansing untuk mengambilkan dia makanan. Nansing memang polos. Dia pun manut-manut saja sama permintaan Woody. Tapi rekan-rekan Nansing mulai melihat keduanya. Mereka pun mulai nimbrung ikut makan. Kak Jo yang memang tertarik dengan ketampanan Woody terus melakukan tanya jawab. Dia pun tanya hubungan Nansing dan Woody. Nansing dengan tegas berkata mereka hanya tetangga biasa. Woody agak kurang senang sih dengan jawaban Nansing. Jo pun bahas soal bosnya yang mulai menerima keadaan Nansing. Bahkan terus-terusan mencari Nansing. Mereka merasa bosnya sangat perhatian dengan Nansing akhir-akhir ini. Woody merasa Jo sangat berisik. Dia pun sengaja kerjain Jo. Dia menarik Nansing ke sampingnya. Makan siang pun telah selesai. Woody mengkesel parah. Rasa-rasanya pengen dihantam sama dia nih, mereka yang terus mengganggu. Joe dan kawan-kawan pun pamit pergi. Nansing mau balik ke kantor juga. Woody minta Nansing malam ini buat main escape room dengan dirinya. Nansing merasa malam ini dia tidak bisa. Dia ada kerjaan. Woody pun menagih janji Nansing. Nansing memohon pada Woody. Woody pun pasang ekspresi cemberut. Nansing pun tak bisa menolak lagi. Dia mau tak mau harus menyetujui ajakan mendadak queennya si Woody. Woody minta jangan bawa Sisi dan Hao. Woody pun menunggu kepulangan Nansing. Dia pun sosokan puitis dan berkata dia kebetulan lewat. Mereka berdua pun akhirnya pergi bermain escape room. Tapi permainan kali ini berbeda dari sebelumnya. Woody merasa ini tak sesuai skenario yang dia mau. Tapi dia mendapatkan sedikit kesempatan. Nansing ditarik oleh seseorang karena mereka harus menyelesaikan misi ini untuk ke misi selanjutnya. Tapi tiba-tiba pemain itu mau mencium Nansing. Woody dengan cepat menarik Nansing pergi. Dia tak mau adegan ini. Dia mau ganti main yang lain lagi. Nansing berkata ganti lain hari lagi aja ya. Aku ada urusan. Atau kau main sendiri saja. Woody jelas gak mau dong. Tapi Nansing sudah tak bisa temankan Woody. Dia pun kabur. Nansing pulang ke rumah. Dia pun ingin segera menulis cerita untuk dia ikutkan dalam perlombaan yang disarankan Yeqing. Tapi dia tidak ada inspirasi apapun. Dia pun mau mencari angin segar dengan berjalan-jalan. Sambil mencari inspirasi, dia pun bersender di kolam peri. Dia mengeluh soal otak dia yang lagi buntu dan gak tahu mau tulis cerita apa. Rupanya Woody juga berada di sana loh. Dia kesal dengan ketidakadilan ini. Dia pun ngomel-ngomel. Nansing mendengar suara Woody. Dia langsung menghampirinya. Woody aneh, katanya kau ada urusan. Nansing merasa memang ada urusan. Semua itu lagi sedang kupikirkan. Woody merasa otak Nansing pasti tak akan menemukan solusi. Dia mau bantu. Tapi Nansing mulai merasa ada yang aneh. Kau datang ke tempat kerjaku, ajak aku makan. Semuanya gak mungkin serba kebetulan. Pasti kamu ada sesuatu kan? Ayo ceritakan ke aku. Woody merasa Nansing tiba-tiba bisa berpikir loh. Dia mulai merasa terpojokan.
你怎么不敢看着我的眼睛？ Nansing aneh, kok Woody malah deg-degan ya. Dia mengira Woody sakit. 其实我 Malah pingsan pula. Nansing pulang sambil membopong Woody. Dia pun membawa Woody masuk ke kamarnya. Woody pun dicek oleh Nansing. 42度。 Dia mau segera membawa Woody ke rumah sakit. 运功过度了。 Woody pun minta dicek ulang. Dan hasilnya tiba-tiba berubah. Emang trik-trikan si Woody-nya aja nih. Nansing minta Woody makan bubur dan istirahat. Besok akan segera baikan. Nansing pun mau tinggalkan Woody. Woody pun mulai deh. 我没事儿，就是有点。 Nansing akhirnya menawarkan Woody untuk menyiapkan dia makan bubur. Saat udah selesai makan, Nansing berniat pergi lagi karena dia benar-benar ada urusan kerjaan. Woody pun tiba-tiba mimisan. Hal ini membuat Nansing semakin panik dong. Woody minta Nansing menunggunya sampai tertidur. Nansing pun setuju. Ketika Woody sudah tertidur pulas, Nansing pun kembali. Keesokan paginya, Nansing menyiapkan bubur lagi buat Woody. Woody yang memang tidak sakit sama sekali sangat menikmati perhatiannya Nansing. Ketika dia mendengar suara Nansing masuk rumahnya, dia pun mulai lagi deh acting. Saat Nansing sudah menyerahkan bubur dan berniat berangkat kerja, Woody pun mulai acting lagi. Dia berkata penyakit ini bawaan dari dulu. Udah sakit, susah sembuh. Dia butuh seorang yang jaga dia terus-menerus. Nansing pun teringat satu hal. Dia memanggil ibunya dan meminta bantuan ibunya untuk menjaga Woody. Woody awalnya menolak dan tak mau merepotkan ibunya Nansing. Ibu Nansing bersikukuh akan menjaga Woody. Dia pun terus memandangi Woody. 睡吧。 Nansing tiba di kantor. Bosnya sudah standby menunggu dia dong. Seperti biasa, curhat mode on. Sudah selesai mendengar curhatan Ji-chan, Nansing mulai kepikiran dengan keadaan Woody. Dia pun mengirim pesan. Woody-nya nggak bisa balas dong, karena dia dibungkus semacam kepompong sama emaknya Nansing. Benar-benar gak bisa gerak sama sekali. Mana mode maksa lagi tuh. Nansing menghubungi ibunya. Ibunya pun tak angkat telepon. Selanjutnya Woody ngadem di kamar mandi. Dia berpura-pura sedang sakit perut. Dia pun berada lama banget dalam toilet. Ibu Nansing memberikan obat sembelit untuk Woody. Dia kira Woody pupnya keras. Woody pun sampai no comment deh. Nansing pun melakukan rapat dengan rekan kerjanya. Ketika dia selesai rapat, dia dengan cepat berlari pulang. Sampai di rumah, dia kaget. Kok ibunya nggak di tempat Woody? Ibunya berkata Woody sudah sembuh. Makanya dia pulang. Ibu Nansing membuatkan makanan untuk Woody. Setelah selesai, Nansing mengantarkan makanan itu. Dia melihat kondisi Woody sudah sembuh. Dia pun meninggalkan Woody karena harus melakukan pekerjaannya. 看来得换一招了。 Nansing pulang ke rumah, dia ingin melanjutkan membuat cerita. Tapi dia benar-benar buntu ide, dia bingung harus mulainya gimana. Tiba-tiba lampu padam. Mereka cek box listriknya. Woody muncul di belakang Nansing. Mereka pun berkata kalau rumah mereka padam lampu dan mau cek rumah Woody. Rupanya rumah Woody gak padam dong. Alhasil Woody menawarkan mereka untuk tinggal sementara di tempatnya. Nansing menolak. Ibu Nansing dengan senang hati. Mereka pun memutuskan untuk menginap. Ibu Nansing mengkritik boneka yang dibeli Nansing sangatlah jelek. Dia merasa selera Nansing tak seperti dirinya. Keduanya emang suka saling usil satu sama lain sih. Padahal bukan ibu dan anak kandung, tapi udah seperti anak dan ibu kandung. Woody pun meminta ibu Nansing untuk istirahat. Biasa dia mau berduaan dengan Nansing. Ibunya malah ajak mereka main kartu bareng. Mereka pun tak bisa menolak. Setelah selesai main kartu, Woody merasa ibu Nansing begitu mengganggu. Dia jadi gak bisa melancarkan trik-triknya untuk dekat dengan Nansing. Tapi dia gak mau ambil pusing. Dia merasa masih ada kesempatan lain lagi. Besok paginya Woody menyiapkan mereka sarapan. Nansing pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Woody malah minta mereka untuk tinggal bersama saja. Ibu Nansing tak keberatan. Pokoknya berbeda pendapat deh dengan Nansing. Ibu minta Nansing booking tiket untuk nonton. Nansing setuju mau pergi nonton bersama ibunya. Woody mendengar percakapan mereka. Selanjutnya tukang listrik datang. Dia berkata tidak menemukan masalahnya. Dia tak pernah dapat kasus seperti ini. Dia akan mencoba membongkarnya. Tapi karena sudah larut, kang listrik pamit pulang. Woody merasa ini kesempatan untuknya. Woody pun pura-pura tanya. Kebetulan Nansing pulang. Dia tanya soal perbaikan. Ibunya berkata tak ada masalah. Dan mau dibongkar baru bisa tahu masalahnya. Nansing merasa ini semua akan sangat merepotkan. Woody pun kembali menawarkan mereka untuk tinggal saja sama dirinya. Anggap rumah sendiri. 它本来就是我自己家。
Nansing mah gak masalah. Di sini ibu Nansing minta Nansing nonton sama temannya saja. Soal dia sudah menonton film yang mau mereka tonton itu, karena Woody sudah memberikannya. Nansing shock dong Woody sebaik itu. Rupanya Woody beli pakai kartunnya Nansing. Nansing bingung dong dia harus pergi sama siapa. Dia sudah booking 2 tiket lagi tuh. 那我找思思吧。他看过了。 Woody pun menawarkan diri. Awalnya Nansing curiga. Woody ini ada rencana apa lagi? 我给你看个电影，我能得到什么好处？ Nansing pun setuju pergi menonton berdua dengan Woody. Keduanya sudah tiba di bioskop. Woody membeli paket couple. Nansing awalnya protes. Karena Woody alasannya berhemat, jadi dia cuma bisa manut aja deh. 换一换，这样你用黄的。 Ketika dalam bioskop, Nansing sangat menikmati film itu. Berbeda dengan Woody yang sangat bete. Apalagi Nansing terus memuji pemeran utama prianya. Nansing menontonnya gemes sendiri. Tapi saat dia menangis, Woody makin risih. Mereka pun telah selesai menonton. Woody heran, kok orang-orang pada memuji pria itu tampan ya? Dia tak begitu terima. Dia pun memutuskan untuk ajak Nansing nonton lagi. Mereka pun memilih film. Nansing pilih film romantis lagi dengan pemeran utama prianya yang tampan juga. Tapi Woody tak mau, dia nggak terima. Alhasil Woody pilih film kartun. Saat di ruangan studio, Woody merasa kali ini tak ada pemeran pria tampan. Nansing pasti akan fokus padanya saja. Apaannya fokus? Yang ada dia malah tertidur. Tapi keberuntungan Woody datang, karena Nansing jadi tidur di pundaknya. Woody pun hanya bisa terdiam dan menikmati suasana ini. Karena terlalu menikmati, mereka sampai diusir loh. Mereka pun berjalan pulang. Nansing masih bahas soal serunya film pertama tadi. Dia juga tanya Woody bagaimana film kedua yang dia pilih, apakah seru. 睡着啊？ Nansing berkata dia lagi banyak pikiran, makanya dia kurang tidur dan merasa ngantuk. Woody minta Nansing ceritakan masalahnya. Nansing awalnya ragu mau cerita. 事儿到最后不是靠召唤我解决的，你还不 Tapi karena omongan Woody lumayan masuk akal, dia pun menceritakan deh. Woody kaget Nansing bisa tulis novel juga. Kok aku nggak pernah baca? Tentu saja Nansing nggak akan perlihatkan. Kalau nggak mah bisa ketahuan kalau Woody adalah karakter yang dia ciptakan. Setelah mendengar ucapan Nansing, Woody memberikan dukungan penuh dan mendorong Nansing supaya lebih pede menulisnya. 对呀，我支持你啊。 Dia juga memberikan ide untuk menulis kisah mereka berdua. Mendengar saran Woody, Nansing baru kepikiran kalau kisah mereka berdua sangat dramatis mengalahkan novel. 我和你之间的故事简直比小说还小说。 Dia pun sudah tak sabar mau menuangkan kisah mereka berdua dalam tulisan. Woody merasa senang bisa membantu Nansing. Dia merasa ide cemerlang dia berguna juga ya. Di sini terlihat Yeqing sibuk menyelesaikan masalah kantor. Jichun mengunjunginya. Dia melihat Yeqing sibuk kerja dan kerja. Dia pun menarik Yeqing untuk melepas penat sejenak. Dia membawa Yeqing ke tempat yang biasanya menjadi tempat Yeqing menghilangkan stres. Yeqing tentu saja mau melakukannya. Dia pun tanpa ragu langsung gas ngek. Sudah selesai Yeqing melepaskan semua masalahnya sejenak, dia pun menemani Yeqing main baju jumping. Padahal dia memiliki notabene takut ketinggian loh, tapi mau sosokan ikut. Alhasil ketika dia mencoba dan melompat turun, dia pun ditarik ke atas karena sudah pingsan. Jichun masuk ke rumah sakit deh. Tapi ketika dia suman, dia mendengar Yeqing berbicara dengan begitu akrab dengan seorang dokter. Mereka juga memiliki hobi yang sama. 你醒了？ Hal ini tentu saja buat Jichun balik cemburu lagi. 下一个连载是要写极限运动吗？ Dia pun kesal dan minta Yeqing urus urusan kantor saja. Yeqing hafal sikap Jichun. Dia pun tak mau ambil pusing. Selanjutnya terlihat Nansing pusing harus gimana memulai tulisan ceritanya dan Woody. 怎么写呀？ Woody pun mengirim pesan dan tanya apakah Nansing butuh bantuan. Woody menawarkan dirinya untuk bantu Nansing. Nansing merasa dia masih belum butuh. Nansing pun merasa Woody cukup peduli dengan masalahnya. Sedangkan di sisi Woody, dia sudah membayangkan yang tidak-tidak. Karena dia tahu Nansing tak ada pengalaman cinta. Jadi dia akan membutuhkan Woody untuk jadi modelnya. Woody pun mau berinisiatif tanya lagi. Tapi dia dengan cepat menahan diri. Dia tak mau terlihat begitu peduli dengan Nansing. Dia urungkan niatnya. Tapi keesokan paginya, dia diam-diam pergi ke kamar Nansing. Dan mau mengintip hasil cerita Nansing. Ketika dia membukanya, dia membaca cerita itu. Dia melihat Nansing menuliskan dirinya yang buruk-buruk dan membuat kesan karakter Woody itu adalah tetangga yang kejam, yang kerjanya menyiksa pemeran utama wanita. Woody tak sanggup membacanya lebih lanjut lagi. Dia pun memutuskan pergi, tapi dia tak tahan.
dia kembali dan marah-marah lagi. Dia tak terima Nansing menuliskan kesannya terhadap Woody seperti itu. Akhirnya dia kembali, dia pun merasa dia harus turun tangan. Dia menuliskan ceritanya juga. Dia berpikir keras harus dijabarkan seperti apa. Dia menuliskan Nansing yang tergila-gila padanya dan bucin mau Woody menjadi pasangannya. 公子的真容，今生就非公子不嫁。我把我的车子、房子、户口本统统都给你。 Dia pun memanggil Nansing. Dia memperlihatkan kepada Nansing alur ceritanya. Nansing tidak terima dong. 你们叫我回来就是看这个。 Karena dia tidak merasa itu semua adalah fakta yang sebenarnya. Terlalu berlebihan. Gimana aku bisa dikatakan mau menikah denganmu? Aku aja takut padamu. Woody aneh, kok kau takut padaku? Nansing menjabarkan alasan dia takut pada Woody. 绑架安女士来强迫我跟你合作，你这 Woody mempertanyakan ucapan Nansing waktu itu yang dia dengar. 一见钟情。 Nansing berkata dia asal jeplak saja pada saat itu, bukan kata-kata yang serius. 太像歹人。 Woody pun mulai mengkesel. Dia pun memutuskan untuk tak usah tulis cerita aja. Nansing heran, kan itu tulisan aku. Kok kau yang atur-atur sih? Woody merasa itu kan kisah aku juga. Aku harus ambil andil dong. Dia memutuskan Nansing ketika tulis cerita harus konsultasi pada dirinya. Karena semua itu menyangkut tentang dirinya. Jadi dia merasa dia punya hak. Woody pun pura-pura tak tahu isi tulisan Nansing. Nansing mulai panik karena dia takut ketangkap basah. Dia dengan segera kabur pulang. Nansing bingung harus tulis apa lagi kalau udah begini. Apalagi hasil tulisannya harus dia berikan kepada Woody. Sedangkan di sisi lain Woody merasa menyesal menyebutkan kata-kata mengancam pada Nansing. Dia mulai menyesali semua itu karena sifat dulunya membuat Nansing jadi punya kesan buruk padanya. Akhirnya keesokan hari Woody pergi menemui Sisi. Dia mulai cari info lagi dari Sisi. Sisi pun memberitahukan kira-kira pria yang disukai Nansing. 尔雅，彬彬有礼的正义暖男。你看，就是那样。 Setelah mendengar ucapan Sisi, Woody sudah tahu harus gimana lagi. Di sini Jichun sudah pulang dari rumah sakit. Dia pergi menemui Yeching. Tapi Yeching malah sedang bersama dokter yang mereka ketemu waktu itu. Jichun melihat keduanya begitu akrab. Dia pun cuma bisa mengawasi mereka dari jauh saja. Yeching dan pria itu pun semakin akrab. Mereka pergi keluar bersama. Dokter itu merasa Jichun itu menyukai Yeching loh. Tapi Yeching tak percaya. Dia tahu banget Jichun gimana. Karena selama ini mereka sering keluar bareng, semuanya hanya berhubungan sama kerjaan saja. Apalagi dia pernah mendengar Jichun berkata kalau dia tak menyukai Yeching. Ketika mereka mau pulang, dokter itu dijemput temannya. Rupanya dokter itu, ya begitulah. Di sini Nansing menerima pesan dari Woody. Dia cukup kaget dengan isi chat Woody yang tiba-tiba mengirim pesan dengan hangat. Saat dia pulang kerja, dia mengunjungi Woody. Dia dibuat kaget lagi dengan kelakuan Woody yang tiba-tiba kalem gak jelas. 灯坏了吗？ 别动。 Sikap Woody berubah drastis. Dia tiba-tiba lemah lembut, ramah dan sangat merawat Nansing. Nansing jadi heran sendiri, ada apa lagi ini? 想喝咖啡还是茶？ Dia pun menyediakan makanan untuk Nansing. Nansing pergi tanya pada Woody. 你这是跟我演哪？你直说吧，别跟我客气。 Woody malah menjawab dengan sangat lemah lembut banget, tidak seperti sebelumnya. Dia juga tak membiarkan Nansing repot-repot untuk membantunya. Nansing dibuat kagok dengan perubahan drastis ini. Dia sampai tak tahu harus menanggapinya seperti apa. 不就是演个暖男吗？这还不简单？ Nansing juga bingung apakah mereka mau lanjut buat ceritanya tidak ya. Woody malah berkata dia memberikan kebebasan pada Nansing untuk menulis ceritanya. Dia membebaskan Nansing membuat karakternya seperti apapun. Dia tidak akan protes. 我做错什么了吗？到底有什么阴谋？可不可以直说？ Nansing pun berkata dia mau tulis cerita di rumahnya. Woody memperbolehkannya. Nansing pun berkata besok dia tidak akan datang lagi. Woody pun setuju. Tanpa pikir panjang, Nansing dengan segera kabur. Woody kesal banget. Tapi dia harus stay cool dan mempertahankan keramahannya ini. Sampai di rumah, Nansing sangat bahagia. Dia senang sekali gak perlu terikat dengan Woody. Tapi sempat berpikir konspirasi apa ini ya? Kok tiba-tiba Woody jadi sangat hangat ya? 不对啊，他怎么突然变成一个暖？ Tapi dia gak mau pusing deh. Yang penting dia bisa bebas. Dia pun meneruskan menulis ceritanya. Dia telah menyelesaikannya. Tapi dia bingung endingnya harus gimana ya. Dia pun membuat ending dengan tipe pria idamannya. Dia membayangkan bagaimana ending yang dia mau. 蹲久了，站起来会头晕的。 Tapi setelah dia tulis, dia merasa tulisan dia yang ini tidak berbeda jauh dengan tulisan sebelumnya. Tidak ada gregetnya. Padahal dia sudah tulis sesuai tipe idealnya. Tapi dipikir-pikir lagi, dia tidak puas dengan ending seperti ini. Dia pun jadi galau sendiri. Dia berpikir keras.
Dia merasa dia lelah makanya tak bisa mikir. Hal ini membuat dia tak tidur semalaman. Sampai esok pagi juga masih nggak ada ide. 完了，我不是别人看着我写不出。 Tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari Sese. Sese minta Nancy segera datang karena dia dalam masalah. Mereka pun terlihat menghampiri sebuah tempat gym. Mereka berjalan dengan keren. Sese merasa aura intimidasi Woody pasti bisa buat mereka takut. Woody bukannya menyerang, malah nego-negoan dengan mereka. 辛苦啊！ Dia memberitahukan mereka dengan ramah dan sopan. Dia minta dengan baik pemilik gym untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan Sese. 学费是不是就应该退回给他呀？ Karena mereka tidak memberikan pelayanan yang sesuai. Orang itu malah kekeh nggak mau dan malah terlihat begitu songong. Nancy merasa Woody terlalu baik sama mereka. Dia tak mau negosiasi yang seperti ini. 从今以后只会以理服人啊！先生， Orang itu juga sengaja mau main fisik loh. Mereka kekeh tak mau mengembalikan uang Sese. Karena merasa si Hao sudah melukai karyawannya. Woody pun dikepung oleh karyawan bos ini. Dia sengaja mengeluarkan ponselnya. Dia berkata kalau yang memukul duluan lah yang akan jadi orang yang salah. 动手谁就犯错，这话是你说的。 Woody pun minta Nancy mengeluarkan ponselnya dan merekam keadaan ini. Orang itu sengaja dibuat oleh Woody seolah-olah mulai duluan. Woody juga pura-pura terjatuh. Trik Woody pun berhasil karena Nancy berhasil merekam kejadian tadi. Bos itu tak terima. Dia minta mereka semua untuk menyerang Woody. Woody pun mulai menyerang mereka dengan diam. Dia mengeluarkan semua keahliannya tanpa harus memukul mereka. Dia juga membuat kaki bos itu tertimpa sama alat olahraganya. Mereka semua auto kalah telak melawan Woody. Woody pun mengancam akan panggil polisi dan tunjukkan bukti pemukulan mereka. Kalau nggak mau sampai ke polisi, silahkan bayar kembali uang Sese. Si bos itu pun dengan segera membayar kembali uang Sese. Nancy pun bangga melihat Woody yang begitu keren dan tampan ketika membela keadilan. Woody dibawa ke tim dan disorak-sorakin oleh anak-anak tim. Mereka merasa Woody adalah pahlawan mereka. Nancy dan Woody berjalan pulang. Nancy merasa Woody tadi sangat keren loh. 现在本公子在心里的形象， Woody senang kalau kesan Nancy sama dia sudah berubah. Nancy berkata tidak. Mendengar ucapan Nancy, Woody kecewa. Sia-sia dong aku 2 hari ini. Nancy pun sadar perubahan Woody yang aneh. Pada saat berantem tadi juga kau bernegosiasi dengan ramah. Tidak seperti dirimu. 我装还不是因为你。 Dia melakukannya supaya Nancy suka padanya. Nancy kaget dengan ucapan Woody. Tapi Woody dengan cepat mengalihkannya supaya Nancy tidak ngeh soal perasaannya. Woody berkata dia sengaja mengubah citra dia di hadapan Nancy yang begitu membencinya. Nancy berkata aku tak membencimu sama sekali kok. 我不讨厌你。 Nancy berjanji ke depannya dia akan menuliskan yang baik-baik soal Woody supaya Woody terlihat tampan. Woody pun senang dia berhasil mengalihkan dan tak membuat Nancy curiga. Ketika di rumah, Nancy mulai menulis ulang. Dia benar-benar menuliskan sesuai pengalaman dia dan Woody. Dia pun jadi senyum-senyum sendiri karena mengenang momen dia dan Woody. 那个大魔头不一样。 Dia pun melihat foto-foto dia dan Woody. Nancy mulai menotis kebaikannya Woody loh. Di kantor, Nancy melakukan rapat dengan rekannya. Dia mendapatkan tawaran yang bagus dari Ye Qing. Nancy tentu saja mau. 希望你负责的是你老板的版权授权业务。 Tapi dia ada sedikit insecure juga. Tapi Ye Qing memberikan dorongan supaya Nancy lebih percaya diri. Dia juga mempertanyakan soal cerita yang dibuat oleh Nancy. Dia minta Nancy segera menyelesaikannya karena deadline-nya sudah dekat. Ye Qing bertanya keberadaan Ji Chen. Nancy berkata Ji Chen terlihat murung 2 hari ini. Mendengar itu, Ye Qing kepikiran soal pikiran dokter itu. Ye Qing menghubungi Ji Chen. Ji Chen terlihat pergi meditasi. Dia kaget Ye Qing mencarinya. Dia pun kepo soal hubungan Ye Qing dan dokter itu. Mendengar dokter itu sudah ada pasangan, Ji Chen langsung kesenangan. 啊？ Ye Qing berkata mau berbicara dengan Ji Chen, tapi dia putuskan untuk nanti saja berbicaranya. Ji Chen pun gak jadi galau deh. Dia tahu Ye Qing gak ada apa-apanya sama dokter itu. Ye Chen masih penasaran apa yang mau Ye Qing katakan. Dia tanya pada Ye Qing by chat. Ye Qing pun keingat sama masa lalu mereka. Sebelum mereka merintis usaha, mereka minta modal pada ayah Ji Chen. Tapi ayah Ji Chen memberikan syarat kalau mereka tak boleh saling suka dan pacaran. 我不会喜欢他。 Ye Qing awalnya mau tanya soal perasaan Ji Chen padanya, tapi dia urungkan. Di sisi lain, Woody dan kawan-kawan Nancy merayakan soal keberhasilan mereka membela kebenaran itu. Mereka pun memberikan pesta untuk Woody. Woody pun jadi pusat perhatian di tim. Woody juga adu panco.
Mereka minta Nansing buat adu panco dengannya. Woody dan Nansing jadi saling tatap-tatapan. Woody tak sanggup, dia pun sengaja mengalah. Woody pun menerima hukuman. Nansing juga temanin Woody minum. Di sini Nansing terlihat sudah mabuk. Woody pun minta Nansing berhenti minum. Tapi Nansing memuji-muji Woody. Woody pun membiarkan Nansing untuk minum sampai puas. Woody yang melihat Nansing sudah mabuk parah, dia dengan berani mendekatkan mukanya ke arah Nansing. Nansing dan Woody berjalan pulang. Woody tanya Nansing soal kedekatan Nansing dan teman-temannya. Nansing menceritakan pandangan dia kepada teman-temannya. 那你看我是什么样子？ Apakah sama seperti pandangan dia pada Susu dan lain-lain? Nansing berkata tentu saja beda. Kau bukan teman sekolahku. Woody butuh kejelasan soal pandangan Nansing padanya. Nansing pun berkata dia akan menganggap Woody sebagai rekan kerjanya. 你也想当我兄弟啊？ 谁要当你兄弟？ Karena mereka sama-sama buat novel, jadi Woody adalah satu-satunya rekan kerja terdekatnya. Woody pikir boleh juga deh, gimana pun aku yang pertama. Woody pun mau lihat hasil tulisan novelnya Nansing. Nansing malu memperlihatkannya pada Woody, tapi pada akhirnya dia kasih lihat sih. Nansing pun malu banget. Dia takut Woody memberikan komentar buruk pada tulisannya. Woody rupanya merasa tulisan Nansing cukup menarik, cuma menurut dia karakter cowoknya kurang realistis saja. Dia pun mau bantu Nansing memperbaikinya. Dia minta Nansing setiap malam melakukan rapat dengannya. Dia akan membantu Nansing untuk memperbaiki cerita ini. Nansing pun setuju. 明天见了。明天见。 Woody senang banget. Pendekatan dia akhirnya berbuah hasil. Tak sia-sia dia selama ini berjuang. Hari-hari berikutnya mereka pun sering bareng untuk menulis novel. Mereka bekerja keras menciptakan karakter utama yang menarik dan supaya terlihat lebih real. Mereka juga mengubah nama karakter mereka, di mana nama mereka menjadi inspirasi buat nama karakter itu. Keduanya pun terlihat makin akrab karena setiap malam menghabiskan waktu bersama. Dan tidak terasa novel Nansing hampir selesai. Mereka pun menentukan judul, tapi mereka berdua saling ubah-mengubah nama judul yang sesuai dengan keduanya. Keduanya pun senang telah menyelesaikan semua cerita ini. Tapi Nansing tiba-tiba merasa ada yang kurang. Kisah perkencanan antara dua karakter utamanya kurang mendebarkan. 就感觉写的不是很真实，没有那种 Tapi menurut dia ceritanya sudah oke sih. Jadi mereka tidak akan mempermasalahkannya lagi. Keesokannya Nansing berada di kantor. Yexing pun telah kembali. Dia bertanya gimana kerjaan Nansing. Nansing menceritakan pendapatnya. Yexing benar-benar senang mendapatkan Nansing yang sudah punya niat belajar tinggi. Supaya bisa lebih berkembang, Nansing juga senang bisa dibimbing dan diberikan arahan oleh Yexing. Ketika Yexing di ruangan, pihak penyelenggara kompetisi novel menghampiri Yexing. Dia memperlihatkan kandidat yang terpilih yang memiliki tulisan cerita cukup menarik. Nansing pun salah satu orang yang terpilih. Setelah itu Nansing dan Woody melihat kalau novel mereka berhasil lolos dan terpilih. Mereka berdua pun senang. Mereka mendapatkan undangan untuk melakukan tanda tangan kontrak di kantor Nansing. 可能入不了围。 谢谢你。 Keesokannya mereka pun sudah bersiap untuk pergi ke perusahaan tempat Nansing bekerja. Mereka mengikuti rapat tanda tangan kontrak. Novel keduanya juga dipuji-puji habis-habisan loh. Woody pun memuji kehebatan Nansing. Setelah selesai rapat dan tanda tangan kontrak, mereka bertemu Jichan. Jichan aneh, kok Nansing dan Woody datang barengan? Jichan juga kaget kalau Yexing sudah kembali. Dia dengan segera ke ruangan Yexing. 等会儿来接你下班啊。 Dia membahas soal novel Nansing yang terpilih. Dia merasa novel Nansing ada sedikit hal yang menurut dia kurang gitu. 体力好一点之外，其他的都很普通。 这个领域呢，对你来说真的是太难了。 Tapi Yexing minta Jichan untuk tak mengatakan itu kepadanya, takut nanti Nansing down. Tidak lama Jichan tanya soal pertanyaan Yexing. Yexing pun ungkapkan hal yang mau dia katakan di telepon itu. Tapi dia bilang orang lain yang katakan ya. Jichan penasaran jawaban Yexing. Yexing dengan belak-belakan merasa hal itu tak mungkin akan terjadi. 我们只是工作伙伴，以后也会是一样的，对吧？ Hal ini pun membuat Jichan sedikit kecewa. Nansing dan Woody berjalan pulang. Woody memberikan jasnya kepada Nansing. Nansing merasa perlakuan Woody kok makin beda ya. Woody berkata dia sengaja berperilaku demikian supaya Nansing merasakan rasanya memiliki pacar. 所以我们这算是约会啊？ Woody gak mau jujur. Padahal demi diri sendiri juga loh. Woody pun kepo juga sih isi cerita cinta Nansing di novel itu seperti gimana. Nansing pun ceritakan sekilas.
Semua momen sudah pernah dilalui Nansing dan Woody. Hanya bagian gandengan tangan saja yang belum pernah. Woody pun ajak Nansing mencobanya, supaya Nansing bisa merasakan bagaimana rasanya bergandengan tangan dengan pria. Dia pun minta Nansing untuk menganggap dia sebagai Xiao Woody, alias si pria dalam novel. Woody pun menggandeng tangan Nansing. Nansing merasakan sesuatu yang tak pernah dia rasakan selama ini. Keduanya sama-sama berdebar. Setelah itu mereka pun jadi canggung. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Nansing jadi kasmaran dengan Woody. Dia pun memandang foto Woody dengan dirinya. Sepertinya dia benar-benar merasakan debaran cinta. Sedangkan Woody pun jadi membayangkan yang lebih lagi. Dia jadi aneh. Kok dia malah semakin serakah ya? 我会真想当她男朋友吗？ Tapi dia tiba-tiba merasa hal ini tak akan masuk akal. Dia membayangkan kalau dia pacaran dan nikah dan punya anak, dia gak bisa kembali. Tapi dia merasa itu juga gak masalah sih. Tapi, aduh si Woody ini jadi ribet banget, gengs. Selanjutnya terlihat Woody dan Jichen duduk bareng. Jichen malah curhat sama Woody. Keduanya jadi sama-sama curhat gimana cara pacaran. 你谈过恋爱？ Woody pun jelaskan sesuai teori yang dia tahu. Mereka berdua nih ya benar-benar banget dah. Padahal sama-sama gak punya pengalaman loh. Jichen pun telah selesai mendengar ucapan Woody. Dia langsung menghampiri Yechi. Dia menjelaskan pandangan dia dengan isi novel Nansing. Nansing mendengar percakapan mereka. Nansing tentu saja kepo. Kok bosnya bisa bahas novel dia ya? Nansing tahu maksud Jichen bahas ini karena dia masih berusaha mengejar cinta Yechi. Tapi Nansing tahu juga kok kalau dia harus tetap tutup mulut. Di sini Nansing mendapatkan undangan untuk pergi ke acara pena. Dia pun membayangkan kalau dia pergi bersama Woody. Dia pun jadi malu-malu sendiri. Kak Jiao datang. Dia merasa Nansing ada yang aneh. Nansing segera kabur. Saat di rumah Nansing bingung gimana cara dia ajak Woody ya. Cerita mereka juga sudah rampung ditulis. Woody berniat membuat makan malam. Ketika mereka menyiapkan bahan, Nansing mau tanya langsung soal acara itu. 火腿肠放进去吧。 Tapi nggak jadi dia katakan lagi. Saat pulang ke rumah dia bingung gimana dia ajak Woody ya. Dia terus memikirkan cara yang tepat. 好麻烦。 Hal ini pun terdengar oleh Woody. Woody diam-diam menguping. Tak lama Nansing menyebutkan kata tolong. Ya gitu deh. Panggil lagi si Woody-nya. Woody pun tanya, kamu mau aku tanya apa emangnya? Nansing sudah tak bisa menghindar. 别装了， Dia jelaskan soal acara itu. Dia pun tanya pada Woody apakah mau ikut menginap 2 hari 1 malam. Nansing awalnya minta Woody nggak perlu terima juga sih sebenarnya. Tapi Woody memutuskan untuk ikut pergi. Nansing kaget. Cuma Woody heran saja, kok kamu suruh aku pergi tapi kamu nggak pergi. 去呗。 Nansing berkata dia belum memikirkannya. Woody pun minta Nansing beri jawaban sekarang juga. 自己不去。 Karena berisik, ibunya datang menghampiri kamar Nansing. Dia pun tanya pada Nansing apa yang terjadi. Nansing berkata ada kucing sebelah. Nansing dengan cepat minta Woody kembali. 好想快点下，知道了吗？ Keesokan paginya, Woody pun tak sabar mau tanya lagi soal pikiran Nansing tentang soal pergi acara pena itu. 走啊！ 小熊， Dia malah melihat ibu Nansing. Ibu Nansing sedang sibuk buat hampers. Woody pun membantunya. Woody tanya di mana Nansing. Nansing rupanya pergi ke sekolah SMA-nya. Ibu Nansing tanya juga, kok Nansing akhir-akhir ini menghela nafas terus ya? Emang ada apa? Woody cerita mungkin dia sedikit kesusahan sama cerita novelnya. Ibunya kepo isi cerita novel itu. Woody berkata tentang cinta. Ibunya aneh, kok nggak tanya sama aku? Aku kan lebih berpengalaman. Woody juga dibuat kaget, rupanya dulu Nansing pernah punya cinta pertama loh. 谁初恋啊？ Oke gengs, itu dia part 2-nya ya. Kita berjumpa lagi di part ketiga. Jangan lupa untuk terus ke review dari Cece ya. Bye-bye.